I grow, I go, and I glorify. Happy Sunday buat Sobat BFA semua. Sunday. Gimana kabarnya nih? Pastinya sehat, Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati? Tuhan. Amin. Itu terjadi juga buat hidup Holy, gua dan amin. Dan Sobat BFA BFA ya. Nah, Happy Sunday Sobat Sunday. BFA semua. Kita sebentar lagi akan ibadah. Yes, Excited benar. banget nih. Siapin yang paling penting apa nih? Paling penting Hati kita. Dan jangan lupa siapin nanti Sobat BFA untuk perjamuan Tuhan. Tuh, roti dan anggur yang tersedia di tempat Sobat BFA masing-masing. Iya, jadi buat apa tunggu apa lagi, langsung kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah Sobat BFA. God bless you. See ya. Shalom, selamat pagi, selamat datang di gereja kita Bethania Fresh Anointing. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Selamat datang di gereja kita semuanya. Siap memuji menyembah Tuhan? Mari satukan hati kita bersama-sama. Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Dan dengan penuh keberanian percaya, kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami habiskan seluruh ibadah raya gereja Bethania Fresh Anointing yang luar biasa pagi ini. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami hidup besar berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji, menyembah bersama berkata, come on. Amin, amin, dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian kita, bagi Dia segala hormat kita, bagi Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami datang buat menyembah-Mu Yesus. Pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Mari bersama-sama berkata, memilih hidupku dalam kasih setia-Mu. Dalam kasih setia-Mu, Yesusku, layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Semua
pujian, bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala ucapan syukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan kita yang ajaib besar berkuasa, dengan tangan terangkat bersuka cita sama-sama katakan amin, amin dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Are you ready? Are you ready, church? Come on. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita, come on. Bebaskan rohmu. Tidak ada tempat buat ketakutan. Biar sukacita Allah memenuhi kita semua, tuh. Semua berkata, takkan ku inginkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada
Katakanlah namaku Tuhan, katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mukjizat. Mulai lihat kiri kanan, kasih tahu. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Hidupku penuh mukjizat. Hidup kita perlu mukjizat. Percaya, katakan amin. Prosper people say haleluya. Sebelum duduk kasih jempol depan, belakang, kiri, kanan. Kita semua langganan mukjizat di tempat ini. Katakan amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Setiap minggu kedua kita diberikan kehormatan untuk menabur untuk pembangunan gedung gereja kita, BFA Center. Mari bawa taburan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan sukacita, sebab Dia sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Bersama-sama kita deklarasikan, maka menaburlah saya untuk pembangunan BFA Center. Saya percaya saya akan menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang diberkati Tuhan, percaya diberkati, berkata dalam nama Yesus. Amin. Petugas akan melayani Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu yang akan menabur secara cash maupun bisa men-scan barcode yang ada di depan maupun di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Juga kami laporkan saldo dan laporan keuangan daripada pembangunan gedung gereja kita. Sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau tinggal di dalam kami. Engkau yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan tidak akan membiarkan Engkau. Amin, kami percaya Tuhan. Maka di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berkata, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin. Kau patuhkan rangku, Yesus Tuhan. Angkat tangan, sama-sama katakan, Yesus Mengangkatku dengan tangan kananku. Yesus memberiku ada Yesus buat kita. Ku tahu pasti Yesus memberiku
akan menolongku. Amin. Kau batukan rambut, panggil namanya Yesus. Semua berkata Yesus mengangkatku. Semua itu bagiku. Karena aku pasti mengalami kemenangan. Yesus memberiku yang memberiku aku tahu apa yang ku sembah, aku tahu apa yang ku percaya. Dia baik, ajaib, Dia setia, Dia walau 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku, sebab Engkau Yesus sumber kemenanganku, tempat perlindunganku, gubuk pertahananku. Yesus, ada tanganmu yang menopang aku, Abba ya Bapa. Terima kasih. Yesus memberiku, katakan Dia memberiku. Mari saya undang, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Come on, deklarasikan iman kita, katakan Yesus dengan tangan kananmu. Dia pasti, Dia
kuasa. Kami percaya Yesus yang kami lihat kemenangan demi kemenangan yang Yesus sediakan buat kami. Bagi katakan kami terima damai sejahtera-Mu. Yes, kekuatan-Mu. Yesus memberiku ku mau selalu bersyukur, selalu Bapa yang baik, Bapa yang setia. Pagi ini kami mau duduk diam menikmati kasih Tuhan. Dan setiap orang yang menikmati kasih Tuhan dibebaskan dari kegelisahan dan kegentaran. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Demi nama Yesus yang percaya dan diberkati, angkat tangannya dan berkata amin. Bolehkah kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan? Bisa lebih meriah lagi dan berkata haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar ibu bapak saudara semua?
Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, shalom bagimu dari Tuhan Yesus. Amin. Lihat kiri kanan, katakan God bless you, Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara, amin, haleluya. Iya, doa saya seminggu ini dan terus supaya Anda menemukan talenta Anda dan Anda mulai mengembangkan talenta yang Tuhan beri buat saudara sehingga talenta itu menjadi mestika dalam hidupmu. Oh nggak ada yang amin? Itu khotbah saya minggu lalu supaya karena setiap orang segoblok-gobloknya kita diberi satu talenta, itu minimal. Kalau bank memberikan kepada Anda kredit 1 atau 2 atau 10 miliar, itu bukan karena bank itu baik, tapi karena engkau baik, engkau memenuhi syarat. Kalau engkau nggak memenuhi syarat, kamu nggak akan dapat kredit dari bank apapun. Tapi kalau Tuhan kasih kamu satu talenta, bukan karena kamu baik, tapi karena Dia baik, saudara. Amin, haleluya. Nah, Tuhan mau Anda berkembang dengan talenta itu. Kalau sampai ada yang tidak berkembang, terus hidup bantut saja, saudaraku, berarti ada yang salah dalam dirimu. Kamu malas, kamu nggak bisa dipercaya, kamu nggak tulus. Ingat saudaraku, orang tulus akan melihat Allah. Dalam khotbah sabda bahagia, Yesus berkata, blessed, diberkatilah, berbahagialah orang yang tulus hatinya karena dia akan melihat Allah. Artinya di dalam apapun masalah, pergumulan, kesesakan, dia akan selalu melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan supaya ini memerdekakan kita semua. Apakah hidupmu dibangun dengan ketakutan atau hidupmu dibangun dengan firman Injil Yesus Kristus atau Injil kasih karunia? Saudaraku, hidupmu dibangun dengan apa? Ketakutan. Tanpa kita sadari banyak orang hidupnya dibangun, dibentuk. Saudara, kata dibangun itu bukan tindakan seminggu, tapi terus menerus. Dibangun dengan rasa takut. Berapa banyak dari kehidupan kita yang telah dibangun, dibentuk oleh rasa takut. Takut mati, takut sakit, takut nggak punya duit, takut di tempat tinggi, takut terbang saudaraku naik pesawat, takut apalagi tidur sendirian di tempat gelap, takut apalagi banyak hal. Dan saudaraku, tahukah Anda bahwa produk yang paling laku di muka bumi hari ini terjual dengan luar biasa, bukan produk mobil listrik, bukan produk sembako, yang paling laku dijual oleh dunia adalah ketakutan, saudara. Saudara, pandemi segera berakhir dan di sebagian besar negara udah mulai berakhir. Tapi tahukah Anda kemudian muncul lagi berita-berita yang terus menakutkan. Akan adanya muncul hepatitis misterius. Nanti saudaraku, ini selesai akan ada lagi. Saya mau beritahu memang itulah dunia. Karena dunia tidak akan semakin baik. Saudaraku, dunia semakin tua dan dunia semakin tidak baik. Saudara, kenapa? Karena akibat dosa. Memang ini fakta, ini kenyataan. Nah, banyak orang membangun hidupnya, membentuk dirinya, saudaraku, dengan produk yang bernama ketakutan, saudara. Ya, takut, nggak cukup uang, saudaraku, bahkan banyak di antara kita mungkin gak menyadari betapa kita telah membiarkan rasa takut membentuk dan membatasi kita dalam segala hal. Bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil, saya ulangi, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam seluruh aspek kehidupan seringkali dipengaruhi bahkan dikuasai oleh rasa takut tadi. Ini yang membuat saudaraku betapa banyak bagian-bagian berkat yang seharusnya Tuhan beri kepada kita dirampas karena kita membiarkan hati kita, hidup kita dibangun dan dibentuk dengan rasa takut. Tahukah saudara bahwa takut, gelisah, khawatir
itu seperti jari-jari yang mencengkram selang air. Selang air, saudaraku, artinya saluran air yang mengalir. Bisa seharusnya deras. Tahukah Anda, berkat-berkat Tuhan itu seperti saluran air yang mengalir. Tetapi banyak kita nggak menerimanya. Karena apa? Perasaan takut, gelisah, gentar itu seperti jari-jari yang mencengkram sehingga berkat-berkat yang seharusnya mengalir dalam hidup kita tertahan karena perasaan takut mencengkram hati Anda. Betul? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Iblis dunia menawarkan ini. Tahukah Anda bahwa ketakutan merupakan reaksi awal Adam dan Hawa sebagai rasa bersalah karena telah berbuat dosa. Maka kata takut pertama itu muncul dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak ada tuh kata takut, enggak ada tuh perasaan takut. Saudaraku, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, timbullah rasa takut. Adam berkata, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Nah saudaraku, Anda lihat baik-baik bahwa ini yang ada pada kita. Ironisnya, banyak kali dari kita membangun hidup kita. Kata membangun artinya setiap hari kita bangun hidup kita dengan rasa takut. Saudaraku, selang yang dari surga itu selalu dialirkan. Berkat, damai sejahtera, kesehatan, sukacita, keuangan, masa depan itu mengalir. Tetapi kenapa tidak menetes? Tidak mengalir dengan deras. Bahkan tersumbat. Karena apa? Kita mencengkram. Seperti jari-jari mencengkram selang. Demikian juga ketakutan mencengkram hati kita. Sehingga berkat itu tidak mengalir dalam diri kita. Dan ketakutan membuat saudaraku orang lebih tua dari umurnya. Saya nggak hanya bicara wajah, tapi bicara seluruh organ tubuh. Ketakutan membungkukkan manusia, saudara. Nah, pagi ini, saudara, saya mau saudara berhenti membangun, membentuk hidup Anda dengan ketakutan. Termasuk saudaraku ada orang-orang yang takut difitnah, takut diomongin orang, takut orang nggak sependapat dengan Anda, takut orang nggak suka dengan Anda. Saya mau beritahu. Sebaik-baik Anda kalau orang gak suka sama kamu, apapun yang kamu lakukan selalu salah di depan mata dia. Saya beri contoh, lawan-lawan dari Jokowi. Apapun yang Jokowi lakukan gak ada yang benar bagi dia. Saudara, hal yang sama. Nah, maka dengar baik-baik, saudaraku. Kita biasa, gak bisa kita menyukakan semua orang. Gak bisa kita menyenangkan semua orang. Orang boleh gak suka kamu. Orang boleh ngomongin kamu. Kamu kenapa peduli? Kenapa wah Pak nanti gimana orang gak suka sama saya. Orang begini. Peduli amat saudaraku. Kita gak bisa menutup mulut banyak orang. Tapi kamu bisa tutup 2 daun telinga kamu saudaraku. Amin. Orang mau fitnah saya gak masalah. Kenapa? Bukan masalah saya, masalah dia. Orang gak suka sama saya bukan masalah saya, masalah dia. Amin. Ngapain gue pikirin? EGP emang gue pikirin. Enjoy hidup saudaraku. Kenapa? Selama Anda hidup, sesempurna Anda, nggak ada saudaraku yang baik di mata orang yang nggak suka sama Anda. Semua fakta kebenaran kamu ungkapkan pun, bagi orang yang nggak suka kamu tetap salah saudaraku. Betul? Amin? Nah, maka Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau Anda dimerdekakan dari perbudakan rasa takut. Kita lihat ayatnya saudaraku. Dalam kitab Ibrani dikatakan demikian. Ya, tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat. Supaya atas kebaikan hati Allah ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita melihat dia sekarang diberikan kedudukan yang mulia dan terhormat. Karena ia sudah menderita. Baca sama-sama. Sampai, lebih keras lagi, sampai mati. Ayat berikutnya saudara. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu, yaitu Anda dan saya disebut anak. Katakan saya adalah anak Yesus. Kurang keras.
Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan kita dan hidup dalam keadaan seperti kita manusia. Ia berbuat begitu, baca dengan keras, supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Saudaraku, dia setingkat lebih rendah dari malaikat dibuat Allah sengaja lebih rendah dari malaikat dalam waktu yang singkat turun ke alam kematian. Untuk apa? Untuk menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Sehingga hari Yesus bangkit, dia berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Musuh terakhir yaitu kematian, dan itu dikalahkan. Kapan? Saat Yesus bangkit dari kematian, saudara. Nah, saudaraku tahu, Yesus melewati 2 penghukuman yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hukuman pertama, dia dianiaya, dia dicambuk, dia diludahi. Saudaraku, wow. Kemudian apalagi saudaraku, dia disiksa. Saudaraku, dia dipermalukan. Dia mengalami rasa takut yang paling berat dalam sejarah hidup seorang manusia. Dia peluh bercampur dengan darah. Sebenarnya itu perasaan takut saudara dan saya yang diambil, ditimpakan di jiwa Yesus. Tahukah Anda, ketakutan adalah saudaraku produk dominan dari jiwa kita. Ketakutan bukan dari fisik, tapi dari jiwa kita. Nah, Yesus saudaraku, penghukuman pertama untuk apa? Membebaskan Anda dari rasa takut. Rasa takut sakit karena dia udah mengalami penyakit. Rasa takut miskin, dia saudaraku bahkan mati dalam keadaan miskin. Maaf kata, hanya pakai pakaian dalam saja. Bahkan saat dikubur pun dia minjam kuburan orang. Saking miskinnya dia pinjam kuburan orang supaya engkau dan saya enggak pernah lagi meminjam. Engkau ada di tempat di mana engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminjam, saudaraku. Allah lakukan itu buat kita. Boleh tepuk tangan paling keras buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ia berbuat begitu supaya apa? Dengan kematiannya. Kemudian yang kedua saudaraku, dia dihukum mati. Maka Anda lihat, begitu setelah dicambuk, Pontius Pilatus membebaskan dia. Tapi orang Yahudi berteriak lebih keras, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Pontius Pilatus memberi pilihan. Ya, bebaskan ini penjahat atau bebaskan ini orang benar. Tapi mereka memilih saudaraku untuk apa? Menyalibkan Yesus. Dia udah melewati hukuman yang pertama, dia dihukum yang kedua. Bukan karena orang Yahudi berkuasa, tapi karena ketaatannya kepada Allah untuk membuat saudara dan saya nggak perlu turun ke dunia orang mati. Anda dan saya dibebaskan dari kematian kekal. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Ayat berikutnya. Nah, kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3 dengan keras. Aha, lebih keras lagi saudaraku, dengan cara tadi, dengan cara itu, Yesus membebaskan. Siapa orang-orang itu? Saudara dan saya, yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Oh, saudaraku, ini produk yang paling laku. Diperbesar dengan dunia hiburan. Dieksploitasi. Dengan film-film Hollywood. Dengan pertunjukan-pertunjukan. Menebarkan teror, ketakutan. Betul nggak? Loh, ini yang dunia beri. Sehingga banyak orang seumur hidup diperbudak oleh ketakutan. Oleh ketakutan. Ayub berkata, yang kutakutkan mendatangi aku. Yang kucemaskan menimpa aku. Tahukah Anda? Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan tidak menambah apapun dalam hidupmu. Justru merampas banyak hal. Merampas kesehatanmu. Merampas keluargamu, merampas hartamu, merampas umurmu, merampas saudaraku, semua yang kau miliki. Kita pernah mendengar kisah nyata.
satu pulau mati bunuh diri karena ketakutan. Mereka berpikir Genghis Khan, tentara Mongolia akan mendatangi. Mereka udah mendengar kebengisan dari Raja Mongolia. Raja Mongol, mereka udah ngeri. Dan akhirnya mereka berpikir daripada kita dibunuh oleh Genghis Khan, lebih baik kita mati bunuh diri. Satu pulau mati bunuh diri. Dan sampai detik ini Genghis Khan gak pernah ke pulau itu. Betapa hebatnya kekuatan ketakutan. Saudaraku, kalau Anda pernah mendengar Hitler adalah diktator, ketakutan lebih dari diktator yang mematikan. Maka Bapak Ibu, pagi ini Tuhan mau. Dia sudah membebaskan saya dari perbudakan rasa takut kepada kematian kekal, kepada kematian keuangan, kepada kematian masa depan, kepada kematian kesehatan. Saudara, Tuhan yang sama juga mau membebaskan Anda pagi ini. Juga Anda yang onsite, yang di luar, di rumah, Tuhan mau membebaskan Anda dari perbudakan rasa takut, saudaraku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Ketakutan adalah kekuatan dominan dari jiwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Begitu Anda dan saya terima Yesus, Anda dan saya dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan juga membebaskan Anda dari perasaan takut. Maka Bapak Ibu 2 tahun ini seluruh dunia diteror dengan ketakutan. Seluruh dunia diteror dengan ketakutan. Betul? Bahkan orang takut salaman. Ada jemaat tanya, Pak boleh salaman? Oh boleh. Saya nggak berani salaman sama Anda karena takutnya Anda yang takut. Dalam 2 tahun ini saya keluar masuk rumah sakit mengunjungi jemaat yang sakit. Dari Sentosa, Boromius, Advent, Hasan Sadikin, ERCK, semua. Nggak ada rasa takut. Kenapa saudaraku? Udah. Hidup kita, nyawa kita di tangan Tuhan. Saya tahu semua orang tua di sini sayang sama anaknya, betul? Tapi sesayang-sayang Anda sama anak Anda, pernahkah Anda mencoba menghitung jumlah rambut di kepala anak saudara? Kalaupun mencoba, bisakah? Kecuali yang gundul ya. Saudaraku, kita nggak bisa menghitung jumlah rambut anak kita. Tapi Bapamu di surga tahu jumlah rambut di kepalamu. Betapa dia menjagaimu, betapa dia memelihara kamu. Kalau saya ada hari ini, dengarkan baik-baik. Kalau saya ada sampai hari ini, bukan karena mampunya saya memegang tangan Tuhan, tapi karena dia mampu memegang tangan saya terus. Itu saudara. Amin. Haleluya. Anda ada hari ini, bukan karena mampunya Anda menjaga hidup Anda, tapi karena mampunya dia menjaga hidup saudara. Tepuk tangan syukuri kemurahan yang Tuhan beri buat saudara. Haleluya. Amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi, katakan haleluya. Ketakutan adalah produk yang paling efektif yang dijual oleh dunia. Berita-berita begitu berhasil menebar produk yang bernama ketakutan ke seluruh dunia. Banyak keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun. Sebagian besar karena dipengaruhi pertimbangan ketakutan. Yang telah ditaburkan di dalam hati kita. Siksaan ketakutan merupakan diktator yang bengis dan kejam dalam hidup manusia. Ada yang bertanya, bisakah kita hidup bebas dari rasa takut? Bisakah kita
hidup berkelimpahan dengan damai sejahtera. Tanpa rasa takut. Seperti yang Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan, termasuk kelimpahan damai sejahtera. Bisakah? Jawabannya, ya bisa. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merenungkan kekuatan ketakutan, Anda lihat, kenapa kita sering kehilangan yang terbaik dari Tuhan? Karena yang kita renungkan siang dan malam, ketakutan. Yang kita renungkan siang dan malam, ketakutan. Saudaraku, kita takut besok makan apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Betul? Saudaraku, kita takut hidup kita bagaimana? Kita takut untuk anak-anak kita. Pak, anak saya yang nomor 1 sih oke lah Pak. Nomor 2 oke Pak. Nomor 3 oke Pak. Yang nomor 7 nih Pak. Aduh, kayaknya nggak oke Pak. Kita khawatir sama anak kita. Saudaraku, anak itu titipan, itu bukan milikmu. Siapa yang punya anakmu? Bapakmu yang di surga. Dan jumlah rambut di kepala anakmu, bapakmu menghitungnya. Jangan pikir kamu bisa berdiri tegak sampai hari ini karena kamu mampu. Itu karena dia mampu menjagamu. Itu karena Yesus mampu memeliharamu. Karena dia Yesus sanggup memegang kendali atas hidup saudara. Amin. Saudaraku, ketakutan juga membuat muka tua. Loh, betul. Kalau Anda sukacita, Anda bersyukur, Anda happy, wajah awet muda, organ tubuh pun muda, saudaraku. Setuju? Saudaraku, saya nggak nambahin, nggak ngurangi. Hari Rabu kemarin saya ke Pemalang naik kereta sendirian dari Jakarta, saudara. Karena reuni 37 tahun, tamatan SMA tahun 85. Teman-teman saya yang udah 37 tahun nggak ketemu, saudaraku, sampai saya kaget. Saya tanya ini siapa? Saya tanya sama teman saya, ini siapa? Ini teman kita, iya. Kenapa? Gue pikir guru saya. Saudaraku, karena tua-tua saudara. Petrus juga beberapa kali ketemu, dia ngomong, paling muda saya. Bahkan ada teman-teman saya bilang gini, Gung, lu jujur deh, lu perawatan muka di mana? Natasha kek? Atau RH kek? Enggak, saya enggak pernah merawat muka. Saya cuci muka dengan air aja kan saudaraku. Enggak pernah pakai, enggak. Enggak pernah diamplas pakai amplas besi juga enggak saudara. Betul. Bahkan ada beberapa orang salaman, wih gila tangan lu halus kayak Sultan. Sultan gak sehalus gua lagi. Saya bilang gitu, sorry saya gak nambah. Artinya gini Bapak Ibu, saya hanya ngomong kenapa mereka wajahnya tua. Ada yang nanya, ada yang Kristen nanya, Gung kenapa wajah kamu awet muda, kenapa kamu seger? Kuncinya apa? Bebas dari rasa takut. Kenapa teman-teman kita kok tua-tua? Saya bilang, karena himpitan dan tekanan hidup membuat mereka khawatir. Dan kekhawatiran membuat saudaraku muka tua. Dan kita seringkali setuju dengan teror rasa takut yang disebarkan oleh dunia. Baik itu lewat teman kita, lewat berita. Saudara, akhir cerita. Sampai di Bandung, di grup bilang gini, tolong dong kasih kesan-kesan reuni bagaimana. Saudaraku, itu IPA IPS kumpul semua. Saya bilang, saya kasih kesan. Saya terharu waktu ibu-ibu, maksudnya teman-teman saya kan dulu cewek-cewek, sekarang ibu-ibu kan saudaraku. Nyanyi aku anak sekolah, 1 SMA, saya terharu. Kenapa? Gue pikir gue masih SMA, taunya gue udah tua. Gitulah. Maksudnya apa? Lu udah tua semua, ada yang udah punya cucu. Kemudian saya bilang gini, oke kita reuni lagi yuk. Nanti tahun 2025 kita udah 40 tahun. Ada yang jawab di grup bilang gini, waduh tahun depan aja deh kalau tahun 2025 nanti banyak yang udah pakai tongkat. Lupa siapa nama kita, nggak akan terjadi padaku. Gitu dong. Aku akan tetap sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah. Gimana kabar saudara? Amin. Haleluya. Yes. Saudaraku, hepatitis misterius muncul di Singapura. Dan kemudian ahli A, ahli B ngomong macam-macam. Saudaraku, kesimpulannya apa? Rasa takut yang ditebarkan. Ayub sudah menyadari apa yang kutakutkan mendatangi aku. Apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Kamu takut sakit, kesakitan menimpa kamu.
Kamu takut miskin, kemiskinan akan menimpa kamu. Kamu takut lever, kamu takut cancer, kamu takut gini. Itu yang akan menimpa kamu. Maka Yesus mati dengan cara seperti itu untuk membebaskan Anda dari perbudakan ketakutan seumur hidup. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangannya paling meriah. Yes. Satu rambut di kepalamu jatuh seizin Tuhan. Itu hanya rambut yang gak berharga. Saudaraku, saking banyaknya rambut Anda, maka Tuhan ngomong sehelai rambut di kepalamu. Ambil kunci deh, atau C aja deh lu. Sehelai rambut di kepalamu jatuh, itu seizin Tuhan. Betul? Betul? Apalagi nyawa. Anda lihat berita-berita, baik internet, baik televisi, atau apapun, akan terus memperbesar produk dunia yang bernama ketakutan. Tujuannya mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Musim akan selalu berganti. Kurang pas ya? Salah ini, gini ya, bukan saya yang salah, dia yang salah. Haleluya, betul? Gak ada yang salah dengan saya, dia yang salah dengan dia. Haleluya, sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yang setuju berkata amin. Tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Tuhan selalu menolong, Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Sehelai rambut di kepalamu jatuh, itu atas izin Tuhan. Apalagi nyawa saudara. Amin. Tuhan sudah membebaskan saudara dari perbudakan rasa takut akan kematian. Maka Paulus dengan tegas, dengan lantang berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yesus mau turun ke alam maut untuk memerdekakan dengan cara demikian, membebaskan Anda dari perbudakan ketakutan. Ada orang-orang yang diperbudak takut seumur hidupnya. Halo? Dengar baik-baik saudaraku. Kalau Anda suka cita nggak ada rasa takut, panjang umur bos. Amin. Haleluya. Oh betul. Awet muda bos. Yes. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa ketakutan itu begitu menguasai, begitu mendominasi? Karena saudara punya waktu untuk meluangkan, merenungkan ketakutan. Siang dan malam yang Anda renungkan adalah ketakutan. Siang dan malam yang Anda renungkan adalah eksploitasi produk yang bernama ketakutan. Sebelum tidur Anda nonton film Hollywood yang menebar ketakutan. Terlebih nonton film horor. Betul? Saudaraku ngimpi setan muncul. Anda ketakutan, salahmu dewe. Angel wes angel.
Ada yang tanya, angel itu apa? Hese. Hese pisan tuh angel. Bukan angel ya, angel, saudaraku. Haleluya. Pertanyaannya, dapatkah kita benar-benar mengalami kehidupan yang berkelimpahan sukacita dan damai sejahtera di dunia yang sudah jatuh dalam dosa? Saya percaya jawabannya ya, bisa. Yang amin cuma 3 orang. Anda kayaknya nggak percaya? Dapatkah kita bisa menikmati kelimpahan damai sejahtera tanpa rasa takut? Bisa. Yang percaya bisa, angkat tangannya. Katakan amin. Gimana caranya? Kasihnya telah tercurah dalam hati kita. Dan potensi untuk hidup bebas dari ketakutan ada di dalam diri kita. Dia tidak memberi kepada saudara roh ketakutan. Kita lihat ayatnya dalam 1 Timotius. Dia tidak memberikan 1 Timotius. Baca sama-sama 2 Timotius 2:3. Sebab Allah memberikan kepada kita tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Buka hatimu. Dengar baik-baik, taruh tangan di dada saudara, jangan dada sebelahnya. Tuhan memberikan kepadamu menempatkan rohnya. Dan roh itu membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Enggak ada, ditambahi 1% ketakutan. Haleluya. Iblis yang mencoba memasukkan dalam jiwa saudara. Ketakutan adalah, saudaraku, kekuatan dalam jiwa yang mendominasi seseorang. Saudaraku, mendapatkan pewahyuan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi sadari itu. Yang kedua, dapatkan pewahyuan yang sejati akan kasih Tuhan. Waktu Anda mendapatkan pewahyuan, kasih Kristus yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat, yang menerima kita apa adanya, tapi nggak pernah membiarkan kita apa adanya. Dia akan mengangkat kita from glory to glory, from grace to grace, from promosi to promosi. Itu yang Yesus berikan buat saudara. Amin. Next saudaraku. Dalam firman yang lain, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, kita baca yang keras, 2-3. Sebaliknya kasih yang sempurna, karena ketakutan mengandung, dan siapa yang takut, ia belum sempurna kasihnya. Ingat, di dalam ketakutan mengandung siksaan. Hari ini yang masih takut-takut, kamu lagi hamil, namanya hamil janin ketakutan. Dan waktunya jebrol lahir, 9 bulan, lahirlah sakit penyakit, lahirlah kematian, lahirlah cancer, lahirlah kemiskinan. Tuhan, maka ingat, Yohanes 14 ayat 27, ayat di mana sebelum Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Yesus berkata, "Shalomku kutinggalkan bagimu." Saudaraku, dikata ditinggalkan nanti apa? Dilimpahi. Shalomku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Baca bagian terakhir, 1, 2, 3 yang keras. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat, damai sejahteraku kata Tuhan, yang kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu, damai sejahtera apa sih yang Yesus punya? Lihat baik-baik. Di tengah badai bergelora. Saudaraku, angin kencang, ombak tinggi, badai topan. Murid-murid ketakutan, Yesus tidur nyenyak. Kenapa? Itulah damai sejahteranya. Artinya damai sejahtera yang ada pada Yesus. Buka hatimu, angkat tanganmu. Ditinggalkan, dilimpahkan kepadamu. Di tengah badai yang bergelora, di tengah pandemi, di tengah mungkin wabah yang misterius. Tuhan membuat Anda tidur nyenyak, damai sejahtera. Gak ada rasa takut. Percaya. Dengar, saya ulangi lagi. Kalau hari ini kamu dan aku masih hidup, bukan karena kamu mampu menjaga diri,
memproteksi diri dari penyakit-penyakit itu dengan pakai masker, dengan pakai baju astronot, dengan macam-macam vitamin. No. Tapi karena dia mampu menjaga Anda, dia mampu memproteksi Anda. Itu saudaraku. Haleluya. Amin. Wah. Maka Bapak Ibu, kembali Anda lihat saudaraku, shalomku. Maka Bapak Ibu, sebelum Yesus mati, Yesus berkata, damai sejahteraku, kulimpahkan bagimu. Damai sejahtera di saat badai, orang ketakutan, Yesus tidur. Dan nyenyak. Saya tahu Tuhan bicara, ada 1, 2 orang, bahkan 5 orang. Entah di ruangan ini, entah yang dengar online, saudaraku. Engkau susah tidur tiap hari karena kekhawatiran. Karena ketakutan. Maka saya katakan ketakutan, kekhawatiran enggak menambah apapun. Justru merampas tidurmu, merampas kesehatanmu, merampas hartamu, merampas hubungan suami istri, merampas hubungan anak dan orang tua, merampas semua keuntunganmu. Karena kekhawatiran, ketakutan. Yesus berkata, pandanglah burung di udara. Yesus berkata, pandanglah bunga bakung di lembah. Yesus berkata juga, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara dan saya hidup, saudara dan saya sehat. Bukan karena kita mampu menjaga kita. Bukan karena kita berhasil memegang tangan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memegang tangan kita. Dia gak pernah mau melepaskan kita. Amin. Amin. Saudaraku, mungkin Anda berkata, ayat ini, mana ayatnya tadi, Yohanes 14 ayat 27. Kenapa? Tapi Pak, saya kenapa ada masalah dalam kesehatan saya, ada masalah dalam keuangan saya, ada masalah dalam masa depan saya? Jawabannya, karena kamu gelisah dan kamu gentar. Saya nggak bisa menjadi, janganlah untuk saudara. Harus saudara sendiri. Saudaraku, waktu Anda bisa menjaga hati Anda dari ketakutan, dari kekhawatiran, urusan anak-anak, urusan keuangan, urusan kesehatan, Tuhan yang menjaga. Bagian Anda adalah menjaga hati Anda. Maka saya katakan, waktu hatimu gelisah, hatimu takut, hatimu khawatir, itu seperti jari-jari mencengkram selang. Sehingga berkat Tuhan gak pernah mengalir deras dalam hidupmu. Karena engkau yang menahannya dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan ini. Maka mulai hari ini, selang berkat Tuhan akan ngocor dengan deras, mengalir dengan deras dalam hidupmu. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat macam-macam. Semua akan mengalir dalam hidup saudara. Yang setuju, yang percaya, tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda bisa memahami, maka Paulus berdoa. Paulus gak berdoa kepada Efesus, Tuhan berikan pada mereka uang, Tuhan berikan pada mereka macam-macam. Enggak, Tuhan bilang gini, Paulus berdoa, Tuhan aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalam kasih Kristus. Gak masuk nalar, melampaui segala pengetahuan Tuhan, artinya gak masuk akal. Gak masuk akal kita kasih Tuhan. Mosok sih ada seorang yang sudah, saudaraku, begitu durhaka sama bapaknya. Ngarepin bapaknya mati. Minta warisan. Udah dapat warisan. Foya-foya dengan pelacur. Balik. Minta jadi karyawan. Bapaknya gak pernah, saudaraku, menyinggung sedikit pun dosa. Kesalahan. Bapaknya buru-buru, gak sabar. Bapakmu di surga, bapak yang penuh sabar. Tapi sekali dia gak sabar ketika dia ingin memberkati Anda. Dia berlari menjemput anak bungsu yang hilang ini. Dia gak sabar untuk memeluk. Dia gak sabar untuk memakaikan jubah kebenaran. Dia gak sabar untuk mengenakan sepatu tanda sebagai anak kembali. Dia gak sabar memakaikan cincin. Dia gak sabar bikinin pesta untuk memberkati saudara. Apakah kita bisa memahami kasih Tuhan seperti itu?
waktu Anda bisa dapat pewahyuan tentang kasih Kristus. Dengar baik-baik, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna Yesus sudah berikan. Lebih daripada kasih Romeo and Juliet. Lebih daripada kasih saudaraku. Romeo and Julie. Lebih daripada kasih. Siapa itu? Hah? Yang film-film Indonesia itu siapa itu? Hah? Hah? Ini seleranya memang dangdutan ini. Mr. Gatot ini seleranya dangdutan. Dilan. Nah, lebih daripada Dilan dan Dilin, saudaraku. Saya nggak tahu siapa itu ya. Kasih Tuhan sempurna. Bapak Ibu, saya mau tanya buat saudara. Jangan mau dibodohin dengan legalis. Kaum legalis. Yang memberikan syarat kepadamu. Kamu bisa diberkati. Kalau kamu lagi baik. Kalau kamu lagi nggak baik, Tuhan nggak berkati kamu. Dia bukan Bapa yang seperti itu. Kita berbuat baik bukan karena kita minta berkat. Tanda syukur kita. Betul? Dia bisa memberkati. Engkau nggak akan kehilangan hak sebagai anak. Sekalipun kamu lagi nggak baik. Karena hidup kita kadang baik, kadang tidak. Cinta kita kepada Tuhan up down. Nggak ada yang cintanya powerful terus. Nggak ada. Kadang kita ada low bed-nya. Buktinya pandemi banyak yang takut ke gereja. Hah? Betul? Betul? Engkau nggak kehilangan hak. Tuhan nggak menghakimi kamu. Kenapa? Takut? Nah itu tadi. Kamu diperbudak dengan rasa takut. Hepatitis misterius. Nanti ada rabies misterius. Bukan lagi gigitan anjing. Gigitan semut bisa menjadi rabies misterius. Akan banyak hal. Anda punya rasa nggak enak di badan. Periksa ke 5 dokter. Maka 5 dokter akan punya diagnosa yang berbeda. Diagnosa pertama bikin kamu takut. Diagnosa kedua lebih takut. Ketiga takut. Keempat takut. Kelima takut. Keenam mati kamu. Betul? Saudaraku, kita salah. Kita membangun hidup kita dengan rasa takut. Karena kita membiarkan diri kita merenungkan siang dan malam ketakutan itu. Ketakutan terbang, ketakutan masa depan, ketakutan gak cukup duit. Ketakutan buat masa depan anak-anak kita. Saudaraku, itu anak bukan kamu yang menciptakan. Banyak suami istri menikah sekian puluh tahun sampai hari matinya juga belum tentu bisa punya anak. Ini bukti bahwa anak itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu milik Tuhan. Jadi kalau Anda punya anak 11 pun, 11-11-nya Tuhan pasti pelihara. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Yesus hebat. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Next saudaraku. Orang yang, baca sama-sama ayat ini, saya sangat senang dengan versi BIMK. Bahasa Indonesia masa kini, ya baca 1, 2, 3. Coba kita baca yang keras dong. Saya udah nyiapin khotbah, benar-benar Anda cuma baca aja nggak berani keras-keras. 2, 3. Orang yang menikmati kasih Allah, ambil kunci D, tidak mengenal perasaan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala. Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Karena kita ini biasa menerima hukum itu adil. Gini. Saudaraku, kamu makan begini, gini. Saudaraku, dengar baik-baik. Orang yang menikmati kasih Allah setiap hari. Maka kenapa hari Minggu ini Anda beribadah tatap muka. Anak-anak sekolah Senin sampai Jumat belajar tatap muka. Minggu kita bukan belajar lagi, kita tatap muka.
Oh enggak amin, enggak ngerti ya udah saudaraku. Amin. Haleluya. Saudaraku, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Maka gimana sih caranya Pak menikmati kasih Allah? Lihat baik-baik saya. Setiap hari belajarlah duduk diam menikmati kasih Tuhan. Pak, apakah harus pagi hari? Tidak. Kalau bisa pagi hari bangun tidur, good. Pak, saya kadang kalau pagi bangun harus nyiapin masakan buat suami, buat anak-anak, mau sekolah. Cik nggak bisa pagi, iya bisanya kapan? Malam, ya udah malam. Tapi Pak malam baru haleluya, shalom nyanyi, tidur Pak. Ya udah bingung saya. Ambil kunci D. Saudaraku, setiap hari saya nggak akan lalui tanpa saya duduk diam menikmati kasih Tuhan. Itu yang membuat saya tidak mengenal perasaan takut. Kadang-kadang ketakutan sedikit, saya kembali duduk diam menikmati kasih Tuhan. Saya merenungkan, kalau saya ada hari ini bukan karena saya hebat, karena Tuhan. Kalau gereja BFA ini ada, bukan karena saya khotbahnya bagus, karena Tuhan baik buat saya. Itu aja. Dan waktu saya menikmati kasih Tuhan, saya nggak takut untuk besok. Saya nggak khawatir untuk apa yang harus saya makan. Saudaraku, betapa banyak impian kita dirampas karena takut. Berapa banyak keputusan-keputusan kita yang kita ambil karena pertimbangannya rasa takut. Akhirnya banyak berkat yang tidak kita terima karena kita salah mengambil keputusan berdasarkan rasa takut. Ayo saya mengajak Bapak Ibu nikmati kasih Bapa. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Buka kedua tanganmu. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Tepuk tangan buat Bapa yang baik. Mari sama-sama kali katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Saya mau Anda menikmati kasih Tuhan. Pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Lebih lagi berkata, kau Bapa-Ku yang baik. Pewahyuan tentang kasih Bapa akan melenyapkan ketakutan di dalam dirimu. Yesus mati untuk membebaskan setiap Bapak Ibu Saudaraku yang seumur hidup diperbudak dengan ketakutan. Sekali lagi angkat tanganmu. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari nikmati kasih Bapa, sembah Dia. selamanya. Luangkan waktu untuk merenungkan kasih Bapa. Dapatkan pewahyuan sejati tentang kasih Bapa. Ini satu-satunya cara untuk melepaskan saudara dari cengkraman rasa takut dari kehidupan saudara. Merenungkan kasih-Nya siang dan malam dalam pikiran kita, membuat hati kita diperbaharui, identitas sejati kita di dalam Kristus. Saya berdoa mengusir setiap cengkraman ketakutan dari hatimu di dalam nama Yesus. Dapatkan pewahyuan kasih Bapa yang baik. Engkau akan membebaskan dari perbudakan ini, karena Dia telah membebaskan saudara. Haleluya! Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Lebih sungguh lagi katakan, kau Bapa-Ku yang mengalir kasih Bapa, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan. Ya. Versi BMK, aku berdoa kepada Tuhan
Dan ia menjawab dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan saudara. Apakah kita membangun dan membentuk hidup kita dengan rasa takut, atau kita membangun dan membentuk hidup kita dengan menikmati kasih Tuhan? Perasaan takut awalnya adalah sebuah perasaan yang terus menerus dipupuk menjadi sebuah roh ketakutan. Ketakutan membungkukkan badan, ketakutan membuat tulang-tulang menjadi kering. Ketakutan merampas banyak hal dalam hidup saudara. Dan iblis tahu itu. Maka Anda lihat kata takut pertama muncul di Alkitab saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mungkin Anda pernah mendengar pengkhotbah siapapun dia di medsos, Instagram, Facebook, YouTube yang berkata, Alkitab kita mencatat ada 365 kali kata jangan takut. Saya mau beritahu, saya sudah menghitungnya, gak sampai 365 kali. Hanya 100 kali lebih. Tetapi saudara, bagi saya bukan berapa kalinya Tuhan ngomong. Sekali Tuhan ngomong, you percaya sudah cukup. Daripada 365 kali Tuhan ngomong jangan takut, lu tetap gak percaya, kita namanya dongong. Betul? Bebal hati kita. Gak perlulah Tuhan tiap hari ngomong jangan takut sampai 365 kali. Dan faktanya di Alkitab gak sampai itu. Saudaraku, dengan cara demikian, Ibrani 2 tadi berkata, dia membebaskan kita dari perbudakan rasa takut seumur hidup. Ada orang-orang yang seumur hidupnya diperbudak dengan diktator yang bernama ketakutan. Saudara, banyak orang membangun hidupnya dengan seperti ini. Dan dunia mengeksploitasinya dengan hiburan, dengan berita-berita, koran, internet, semuanya, televisi, radio, yang ditebar adalah teror ketakutan. Anda dengar ahli A ngomong tentang hepatitis misterius, Anda takut. Dengar yang B, lebih takut lagi. Ada yang bilang saudaraku, oh ini karena vaksin. Anda yang udah vaksin, jadi takut lagi. Siapa itu? Dono atau siapa dokter siapa itu yang ngomong? Saudaraku, ini membuat orang takut. Yang kutakutkan mendatangi aku. Ayub sudah menyaksikan. Saudara, saya mau, ini bagian saya sebagai gembala. Kisah Rasul, saya mau Anda membangun dengan firman kasih karunia. Maka saudaraku baca sama-sama ayat Kisah 20 ayat 32, 1, 2, 3. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Maka Bapak Ibu, kenapa saya instan mengkhotbahkan firman kasih karunia Yesus? Injil Yesus Kristus. Kalau Anda ada di dalam Alkitab kata kasih karunia, ganti dengan kata Yesus boleh. Artinya apa? Ini firman Yesus. Berita Injil kabar baik. Bukan berita Injil campuran yang menakut-nakuti. Kenapa? Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu warisan yang sudah ditentukan bagi Anda yang telah dikuduskan. Saya minta semua ayah, semua orang tua, semua bapak angkat tangannya, semua bapak angkat tangannya, lambaikan tangannya. Sejahat-jahatnya ayah, dia nggak pengen mewarisi utang-utang kepada anak-anaknya. Betul? Oh, ada yang pengen mewarisi utang. Pak Gatot mau mewarisi utang buat anak-anak, Pak Wasis? Enggak. Pak Amin? Amin nggak amin tetap amin. Pak Amin mau mewarisi utang buat anak-anaknya? Enggak. Sejahat-jahat ayah, dia pengen mewarisi harta. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, orang benar mewarisi kekayaan buat anak-anaknya. Betul? Saudaraku, itu bapak di dunia. Terlebih bapakmu di surga. Dia nggak akan warisi penyakit. Dia nggak akan warisi kemiskinan. Dia nggak akan warisi, saudaraku, kesengsaraan. Kenapa? Sudah selesai, ini sudah sempurna karyanya. Nah, oleh karena itu saudaraku, bangun hidupmu berdasarkan firman kasih karunia.
Maka dengar, seluruh Alkitab Anda memang adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Tetapi saat kita membaca Alkitab, kita harus bisa memilah siapa yang sedang berbicara. Karena enggak semua tulisan di dalam Alkitab adalah perkataan Yesus Kristus. Bahkan ada perkataan setan yang dikutip di dalam Alkitab. Betul enggak? Oh iya, ada perkataan setan. Waktu setan ngomong, jika kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Itu iblis yang ngomong. Betul? Saudaraku, Ayub perkataan orang bodoh yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu Ayub dalam kebodohan. Nah, yang begini masih dikutip, saudaraku. Sepertinya ini firman Allah. Bukan. Itu tulisan yang diilhamkan Allah untuk kita belajar. Kita bisa memilah di dalam seluruh Alkitab kita, ini siapa yang sedang ngomong. Dan kepada siapa ini ngomong. Contoh, saudaraku, di zaman dulu wanita-wanita harus pakai kerudung. Apakah itu untuk kita hari ini? Tidak. Maka pernah ada gereja di Indonesia yang mewajibkan jemaat yang perempuan pakai kerudung, saudaraku. Loh, kalau gitu Pak, BFA nggak boleh yang wanita pakai kerudung. Ya silakan kalau mau pakai kerudung. Tapi rambutmu jadi bau, saudara. Itu aja. Nggak masalah. Tapi saudaraku, makanya jangan, saudaraku kita harus tahu, ini ayat buat siapa, exegese-nya. Ini dari mana, latar belakang penulisan. Nggak semua itu firman kasih karunia. Maka yang berkuasa untuk membangun kamu dan menganugerahkan kamu untuk mendapat warisan ilahi adalah firman kasih karunia. Maka ingat seorang wanita atau pria yang mendengar firman kasih karunia, timbul iman. Dan Paulus melihat ada iman dan kemudian bangkitlah dan berjalanlah. Wanita yang lumpuh ini bangkit berdiri dan berjalan. Firman kasih karunia membangkitkan iman, membangkitkan kekuatan, membangkitkan keberanian, membangkitkan damai sejahtera, membangkitkan kesembuhan, membangkitkan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah. Ayat saudaraku, versi berikutnya. Sekarang aku serahkan kamu ke dalam pemeliharaan Allah dan kepada firman anugerahnya yang mampu membangun kamu dalam iman dan memberi kepadamu warisan yang disediakan untuk semua umatnya. Saudaraku, mulai hari ini bangun hidupmu dengan firman kasih karunia. Setiap hari, jangan hari terlewat tanpa engkau menikmati kasih yang sempurna itu. Waktu engkau duduk diam menikmati kasih. Saudaraku, kita mau ngobrol sama teman-teman kita kongko-kongko, saudaraku, 2, 3, 4 jam. Ngobrol ngalor ngidul politik lah, olahraga sepak bola, gak karu-karuan. Saudaraku, gak masalah. Tapi berikan waktu untuk kamu duduk diam. Menikmati kasih Allah. Setengah jam aja nyembah Tuhan. Nikmati aliran surgawi. Dan itu, saudaraku, satu-satunya cara untuk membebaskan engkau dari cengkraman ketakutan adalah waktu kita menikmati kasih yang sempurna. Bangkit berdiri. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biar. Yang di rumah juga bangkit berdiri, angkat tanganmu. Menikmati kasih Bapa lewat firman kasih karunia. Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Boleh angkat kedua tanganmu, nikmati kasih-Nya. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau
berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang. Saya berdoa saat Anda menikmati kasih Bapa, cengkraman, perbudakan, ketakutan dilepaskan hari ini dalam nama Yesus. Biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Saya menyerahkan jemaat, seluruh jemaat BFA kepada pemeliharaan Tuhan dan kepada firman kasih karunia, kepada Injil Yesus Kristus yang berkuasa membangun kamu terus menerus, be continue setiap hari untuk Anda menerima semua warisan terbaik yang sudah Bapa sediakan. Duduk diam menikmati kasih Bapa dan menerima pewahyuan cinta yang sejati. Itulah satu-satunya cara melepaskan engkau dari cengkraman ketakutan. Seperti jari-jari yang mencengkram selang sehingga engkau tidak menerima berkat yang mengalir. Hari ini semua cengkraman itu terbebas ketika engkau menikmati kasih yang sempurna, kasih yang sejati, dan menikmati pewahyuan kasih Bapa surgawi yang baik. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan. Ini bukti kasih yang terbaik, kasih yang sempurna. True love, cinta yang sejati, cinta yang tidak pernah gagal, yaitu cinta Yesus. Diserahkan hidupnya untuk Anda. Tubuhnya terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Yesus kemudian mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Renungkan kalau engkau ada sampai hari ini. Itu bukan karena engkau mampu menjaga, memproteksi dirimu. Tapi karena Dia mampu memproteksi Anda. Kalau engkau khawatir untuk hari-hari depan, lupakah sudah ada ribuan hari di belakang saudara. Dia tetap memelihara saudara. Terima kasih untuk pagi ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami dibebaskan dari perbudakan rasa takut seumur hidup. Mulai hari ini kami bisa menikmati shalom, damai sejahtera. Kata pertama yang Yesus ucapkan pada gerejanya ketika Dia bangkit dari kematian. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom bagimu. Terima itu. Terima kasih Tuhan, dan sebagai tanda syukur kami mau menikmati, kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami,
Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Berkati mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat. Terimalah shalom dari Bapa di surga. Berkat yang melimpah-limpah darinya. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara. Para petugas akan mengumpulkan sampah bekas perjamuan saudara dan juga bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara cash, para petugas akan mengedarkan kantong kolektor untuk Anda bisa memasukkannya ke kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mau memberi persembahan secara e-money bisa scanning barcode yang ada ataupun juga ke nomor rekening kolektor ya, ke rekening Bank Mandiri 1310002787788. Saudara bisa juga memberikan persembahan kalau Anda pakai BCA, Anda bisa persembahan kolektor maupun persepuluhan ke nomor rekening BCA 514-11010 ataupun scanning barcode yang ada. Juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan pembangunan, sebab nggak lama lagi kita pasti mulai membangun, amin. Saudaraku ke BCA 514-080-90-90 atau scanning barcode yang ada, saudara. Amin, shalom. Haleluya. Kamis ini saya mengundang Anda untuk menikmati kasih Tuhan, amin. Halo, lewat ibadah WRC. Waktu Anda duduk diam menikmati kasih Allah, itulah cengkraman ketakutan dibebaskan, dilepaskan dari hati Anda. Jam 6 sore dan minggu depan kita akan ibadah 5 jam ibadah di tempat ini. 7, 9, 11, jam 1 dan jam 5 sore. Dan terakhir saudaraku, yaitu pengumuman, Anda lihat bahwa waktu awal tahun kita bilang sebentar, tahun panen raya. Rasanya banyak orang-orang berkata, aneh BFA. Tapi hari ini gereja seluruh Indonesia mengadakan World Prayer Assembly dengan tema panen raya. Artinya seluruh gereja di Indonesia sepakat tahun ini tahun panen raya. Kita lihat saudaraku, undangan dari Jaringan Doa Nasional. 1 menit. Musim menuai telah tiba. Mari kita persiapkan diri untuk penuaian besar melalui World Prayer Assembly 2022 yang akan diadakan pada Selasa 17 Mei. Acara diadakan di GBI Starway from Heaven. Acara ini terbuka untuk umum. Rabu 18 Mei, acara ini khusus untuk para leaders dan undangan. Acara diadakan di GBI Rock Bandung. Kamis 19 Mei, acara diadakan di GBI Sukawarna Aruna dan diikuti oleh umum dan lintas generasi. Anda dapat melakukan pendaftaran melalui website berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Maka saudara, BFA tahun 2022 tahun panen raya. Awalnya banyak orang ngomong masa sih tahun panen begini. Sekarang seluruh gereja Indonesia setuju. Tahun ini kita mulai jadikan momentum tahun panen raya. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang, selamat hari Minggu, shalom. Shalom Proses People. I grow. I go. And I glorify. Puji Tuhan ya, kita udah beres ibadah. Yes. Kita ngerasa diberkatin sama firman dan banget. pujian penyembahannya ya. Nah, semoga itu juga diberkati dan dialami oleh sobat-sobat BFA semua. Dan jangan lupa untuk bisa nge-share pengalaman ibadah sobat BFA ke teman-teman, ke rekan-rekannya di luar sana. Ya, kita jangan lupa juga nih, Holly mau ngajakin sobat-sobat BFA untuk datang lagi ibadah ya. Ibadah raya secara onsite maupun online di jam-jam di bawah ini. Dan di Kota Baru juga ada setiap jam 8 pagi. Nah, jangan lupa juga selain ibadah umum, orang tua yang ibadah, anak-anaknya juga dibawa untuk beribadah. Di ibadah Junior Church setiap hari Minggu ada jam 9 untuk usia TK sampai 5 SD dan jam 11 untuk tunas remaja. Dan yang pasti untuk usia kita nih, kalau yang masih muda, ada ibadah youth dan profesi dewasa muda itu setiap hari Minggu jam 1 siang. Iya, dan jangan lupa buat Sobat BFA juga untuk selalu mengikuti tuntunan dari Tuhan melalui ibadah Mesbah Keluarga. Setiap hari dipimpin oleh gembala kita, Pastor Agung Takrayani jam 9 malam.
Dan yang terakhir ya, Ya, ibadah yang selalu dinanti-nantikan nih oleh Betul. Sobat BFA. ibadah World Revival Center setiap hari Kamis jam 6 sore. Itu semua pengumuman yang sudah kita berikan. Iya. Jadi sampai ketemu di ibadah yang semakin dahsyat untuk Sobat BFA semua. Jadi berkat buat banyak orang. See you and God bless you.